Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tema yang diberikan kepada saya sangat menarik, yaitu memetik hikmat, menebar maslahat dan transformasi umat. Nah, kalau kita lihat apa yang diberikan kepada saya, tema ini sungguh sangat cocok dengan situasi dan kondisi saat ini, yaitu kita tidak boleh negative thinking terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Hendaklah kita senantiasa positive thinking kepada apa yang menjadi kejadian pada saat ini. Nah, memetik hikmat, kalau kita artikan, kalau kita resapi, artinya begini: kalau kita sayang, hargai; kalau kita benci, maafkan; kalau kita terima, manfaatkan; kalau kita dikhianati, doakan. Kita sekarang diberikan sesuatu yang menurut kita ini sangat membahayakan, tetapi kita sebagai manusia tidak boleh mengatakan itu membahayakan, tetapi kita ambil manfaat hikmahnya. Hal ini sangat-sangat bagus untuk kita renungkan. Ada beberapa hal yang membuat kita ketakutan, itu memang betul-betul diciptakan oleh Allah. Agar apa? Agar kita tidak sombong, agar kita tidak menjadi bahwa kita ini adalah seseorang atau orang yang paling gagah di dunia ini. Kita ini makhluk, pasti ada kekurangan dan selalu ada kekurangan. Yang betul-betul tidak mempunyai kekurangan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu menebar maslahah? Maslahah di sini dalam arti apa? Manfaat. Nah, kemanfaatan adanya COVID itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Ada hal-hal yang tadinya misalnya macet, ya, ada barbar, ada hal-hal yang maksiat di mana-mana berkumpul. Dengan adanya COVID ini malah menyebabkan bisa mengurangi. Kita sebagai manusia, ya, tidak boleh negative thinking. Kita gunakan pandemi ini untuk introspeksi diri. Agar apa? Agar kita mampu untuk merenung, agar kita mampu untuk mengetahui kira-kira apa sih kekurangan kita. Dengan kita mengetahui kekurangan kita, maka kita akan berupaya agar kita ini lebih menjalankan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Dan satu lagi yang akan saya sampaikan terkait dengan transformasi umat. Kita tahu bahwa kita mulai dari kecil ini sebenarnya sudah merupakan suatu transformasi. Transformasi itu adalah merupakan suatu proses. Contoh, kita bisa ngaji, kita bisa sholat, kita bisa puasa. Ini karena apa? Karena adalah suatu proses yang tadinya mulai dari keluarga kita mengajari, kiai, para dai dan lain sebagainya. Dan kita lama-kelamaan tahu, memahami, dan kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga pandemi ini, kalau kita gunakan sesuai dengan akal pikiran kita yang sehat, maka kita akan berproses, mudah-mudahan akan ke lebih baik. Contoh, selama ini kita kuliah tatap muka, sekarang kita kuliahnya pakai daring, ya. Nah, dengan adanya seperti ini, tentunya kita akan lebih baik yang kita harapkan. Nah, mungkin satu kesimpulan bahwa segala musibah itu jangan kita pandang negatif. Musibah ini juga bisa jadi rasa sayang Allah kepada hambanya. Karena apa? Karena Allah akan menghapus dosa hambanya yang ridho saat diberi ujian. Nah, keridhaan inilah kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari
dan kepada kebiasaan kita sehari-hari. Sebagai suatu kesimpulan bahwa pertama, keadaan apapun yang Allah tetapkan kepada kita, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Yang kedua, belajarlah mengambil hikmah dari setiap musibah hingga tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan keterpurukan. Tidak ada kejadian di dunia ini kecuali semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, jangan pernah mencela ataupun menyalahkan Allah dengan kodratnya atau takdirnya. Setiap yang Allah tetapkan kepada hambanya bukanlah sesuatu yang sia-sia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.